Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Tiwi Kusrini, Sarjana Pendidikan, Guru SD Muhammadiyah Kota Blitar. Dalam aksi nyata platform Merdeka Mengajar dalam topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana pemahaman prinsip dan gagasan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana memfasilitasi murid agar tumbuh dalam kodratnya, dan bagaimana pembelajaran yang memerdekakan murid. Mari kita simak isi platform Merdeka Mengajar dalam Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Platform Merdeka Mengajar, topik pertama Merdeka Belajar, kita akan mengenal 5 modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita simak bagaimana kita mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan adalah kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan sangat penting bagi perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak identik dengan mendidik rakyat atau masyarakat. Dan yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, bagaimana kita mendidik dan mengajar? Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan sebagai pijakan dalam kita mengantarkan siswa menjadi manusia merdeka. Selanjutnya, bagaimana kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yaitu setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan atau eranya. Cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pula mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti? Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan kekuatan. Dan budi pekerti peserta didik tidak hanya dibangun di lingkungan sekolah, tetapi bisa di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan serta tulisan tersebut. Budi pekerti dapat dilakukan dengan melatih keberanian berpendapat, olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, memunculkan kehendak atau karsa. Pendidikan dapat memengaruhi bagian intelligible dan biologis murid. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, bagaimana pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan? Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan, jadi guru tidak lagi mendikte siswa, tapi bagaimana guru sebagai fasilitator dalam menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya siswa.
Guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna sesuai kodratnya masing-masing murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap murid mempunyai kodrat masing-masing sehingga pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat murid. Dan yang ketiga, menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantara dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Tentunya untuk mengantarkan pendidikan menuju keselamatan dan kebahagiaan ada trisentra pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, merupakan tempat pendidikan yang pertama di mana anak tumbuh dengan baik yang akan memengaruhi pendidikan dirinya, serta sebagai dasar meletakkan nilai agama, perilaku, serta budi pekerti. Kemudian sentra yang kedua adalah sekolah, merupakan rumah kedua yang sangat menitipkan karakter, ilmu pengetahuan, budaya, serta budi pekerti. Tak kalah pentingnya sentra masyarakat yang nantinya akan memengaruhi bagaimana anak bergaul dan berteman. Demikian tentang bagaimana Merdeka Belajar. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Itulah pesan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.